Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih Bu Apri sudah memberikan kesempatan. Salah satu tugas di calon guru penggerak angkatan 7 di modul 1.4. Kepada Ibu Apriani SSI MMPD yang saya hormati selaku Kepala SMA Negeri 2 Boyolali, kepada Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 2 Boyolali yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMA Negeri 2 Boyolali yang saya sayangi dan yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan penimbasan modul 1.4 itu tentang budaya positif oleh Eva Dwi Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Budaya positif, Bapak Ibu guru sudah tahu sebelumnya apa itu pengertian dari budaya positif, atau di sekolahan kita ini sudah menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita. Di mana pengertiannya itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi di sekolah kita itu sudah banyak sekali penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan bersama. Salah satunya contoh seperti kita sudah menyambut peserta didik datang sekolahan dengan menyambut senyum, sapa, salam di depan pintu gerbang, dan peserta didik juga memasuki lingkungan sekolahan itu dengan menuntun sepeda motornya. Nah, itu salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan. Selain itu, budaya positif yang sudah kita terapkan itu seperti pembiasaan yang setiap pagi kita lakukan, Bapak Ibu. Siswa sebelum kegiatan belajar dimulai itu melakukan membaca Al-Quran sebelum memulai belajar. Setelah itu pembiasaan yang bisa dilakukan juga seperti sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat berjamaah, dan kalau hari Jumat itu ada kegiatan rohis. Nah, budaya positif yang akan dibahas pada pertemuan hari ini itu adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuan budaya positif di sekolah menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan membangun budaya positif di sekolah itu adalah menumbuhkan karakter. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional kita adalah seperti tercantum pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi pada kurikulum Merdeka yang kita terapkan
itu adalah menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kita itu sebagai guru itu menjadi among kepada peserta didik kita. Jadi kita menuntun siswa agar kita itu berpusat pada murid. Selama ini saya menjadi guru, saya pribadi itu saya menuntut siswa. Jadi saya itu selalu menuntut siswa. Saya ingin siswa itu menjadi seperti apa yang saya inginkan. Tetapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru harus menuntun. Jadi menuntun apa mau siswa, mereka menjadi seperti apa, kita itu menuntun secara positif seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada perubahan paradigma, Bapak Ibu, dengan cara kepalan tangan. Nah, di sini Anda dan teman Anda, berarti Anda dan samping teman Bapak Ibu. Anggaplah seperti itu. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi Anda itu Bapak Ibu itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Itu Bapak Ibu genggam secara erat. Harus mempraktekkan di depan. Mungkin Pak Ardi dan Pak Aan mungkin ya. Tapi ini bahkan merayu, bahkan mengancam agar genggaman itu bisa terbuka. Apa yang terjadi? Bisakah Pak Ardi ini membuka genggaman Pak Aan? Tidak bisa. Padahal sudah merayu ya Bapak ya. Padahal sudah mengancam, tetapi tidak bisa ya Bapak Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Nah itu Bapak Ibu. Jadi karena genggaman yang ada sesuatu yang menurut kita berharga, ini kita tidak bisa membuka Bapak Ibu. Nah ini perubahan paradigma itu ada teori kontrol, teori pilihan, dan ilusi kontrol. Jadi guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perubahan paradigma tadi, kita itu bisa mengontrol siswa, dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita bisa memaksa kehendak kita, tetapi tidak bisa merubah. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus menurut kita, Bapak Ibu. Tetapi menurut teori kontrol atau pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu perbedaannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Pak Aan tadi, dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak membuka genggaman tangannya. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Tetapi menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya kalau stimulus respon itu menang kalah, tetapi kalau teori kontrol itu menang dan menang. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menjawab
setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Pak Bonirin menjawab kadang-kadang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kadang-kadang Pak Mamat. Ya. Selanjutnya ini materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi kalau kita menerapkan ke siswa, dikit-dikit kita memberi hukuman, dikit-dikit kita memberi hukuman, salah sedikit dihukum, seperti itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi jangan dikit-dikit memberi hukuman, itu menurut paradigma. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kembali lagi, kalau saya pribadi menjadi seorang guru, itu tadi masih menuntut siswa. Siswa itu tidak mencapai KKM, kamu harus capai KKM. Bagaimana caranya? Dengan cara remedial. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang penting siswa itu bisa mengikuti pelajaran itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Ada dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang menjadi titik tekannya itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saya saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Dan kemudian mendapat surat peringatan. Ini
Salah satu contoh menghindari hukuman Bapak Ibu. Ini kalau untuk kita ya Bapak Ibu ya. Ini kalau untuk guru. Terus atau ada penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Jadi kita berangkat pagi itu mengharapkan sesuatu imbalan. Siapa tahu hari ini Bu Apri ngasih door prize seperti itu. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Nah, ini menghargai nilai diri sendiri. Jadi dari 3 teori tadi, kita itu masuk yang mana Bapak Ibu? Apakah ketiga-tiganya ataukah menghargai diri sendiri? Oh, yang ketiga ya Bu Rusma. Ya, tepuk tangan buat Bu Rusma. Menghargai nilai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Ada hukuman atau konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu silakan menjawab. Yang ada di depan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kita lakukan ke siswa ya Bapak Ibu. Ini masuk ke hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Pak Ponirin, ini biasanya konsekuensi atau hukuman Pak Pon? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya. Hukuman nomor 1, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, 4, 5 konsekuensi, 5 hukuman, yang terakhir konsekuensi. Tepuk tangan semua Bapak Ibu. Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tadi Bapak Ibu perbedaannya. Kalau hukuman, kalau kita menghukum siswa itu ternyata sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi dan diterima oleh siswa. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu itu hanya terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati Bapak Ibu. Ternyata kalau kita menghukum anak itu membuat siswa sakit hati ya Bapak Ibu. Dan itu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan menjadi sebuah paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi siswa itu banyak yang berbohong Bapak Ibu, karena takut akan diberi hukuman. Jadi kalau kita bertanya ke siswa kan harus secara detail. Siswa itu mengalihkan pembicaraan supaya tidak dapat hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi siswa itu merasa tidak dihargai kalau kita memberikan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu mendorong
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan itu hanya untuk sementara, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya itu adalah apa itu restitusi. Jadi dengan kita sudah memberikan hukuman, kita sudah memberikan konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menetralkan, Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi siswa itu sudah bisa berpikir dengan adanya restitusi. Restitusi ini juga mengajarkan murid tentang bagaimana mencari solusi, memiliki tujuan, tahu apa yang akan mereka lakukan dan inginkan, serta bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah yang segi positifnya. Lihat di tabel ini Bapak Ibu, hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal, tetapi konsekuensi dan restitusi itu masuk disiplin atau identitas sukses. Hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu adalah positif. Jadi dengan adanya hukuman, konsekuensi itu dengan adanya restitusi menjadi sebuah positif, seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Jadi budaya positif selanjutnya itu adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita terbiasa dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu kita harus menggunakan helm? Demi keselamatan. Iya, betul Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa Bapak Ibu? Karena supaya tidak kena marah, supaya tidak dapat hukumannya Pak. Iya. Untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, budaya positif yang mendukung itu adalah adanya lingkungan positif, adanya keyakinan kelas, dan adanya peraturan kelas. Di sini ada 2 perbedaan tentang kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, yang mana sih yang merupakan kesepakatan kelas kita untuk kita buat di kelas kita masing-masing? Menurut Bapak yang Bapak Ibu menurut kanan atau yang kiri? Yang kanan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib belajar di kelas. Terus yang sampingnya ini adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira kalau kita membuat sebuah kesepakatan, itu lebih cocok yang kanan atau yang kiri Bapak Ibu? Yang sebelah barat. Sebelah barat. Kirinya siapa?
Bapak Ibu memulai pelajaran, setiap di kelas itu kita kan mengajar ya Bapak Ibu, kita itu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi supaya siswa itu menyadarinya dengan sendiri, karena kesepakatan kelas itu dibuat oleh mereka, diyakini oleh mereka, disepakati oleh mereka, dan itu tanggung jawab mereka masing-masing. Ini alhamdulillah sudah saya terapkan, mungkin masih hanya beberapa kelas, dan itu sangat budaya positifnya sudah nampak Bapak Ibu. Karena dengan mereka melanggar, apa kesepakatan kelas kita? Dia sudah paham dengan sendirinya. Oh ya Bu, saya maaf datang terlambat. Kalau keluar masuk itu harus izin, tidak boleh bolos pelajaran misalnya seperti itu. Jadi dengan dia melakukan itu, dia tahu kita sudah punya kesepakatan kelas. Paham ya Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya seperti tempat tinggal, makanan, sandang, papan, pangan. Jadi kebutuhan dasar kita itu sandang, pangan, dan papan. Jadi siswa itu datang ke sekolahan harus dengan perut yang sudah kenyang seharusnya, tapi siswa banyak membawa bekal, jadi makanya di sekolahan karena tidak sempat makan di rumah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu sangat senang Bapak Ibu kalau kita menyapa. Kita sapa siswanya satu-satu, apa kabar hari ini, bagaimana tadi malam tidurnya, seperti itu. Mereka itu merasa dihargai. Yang ketiga, kesenangan. Jadi apalah kalau hidup kita itu tidak ada rasa senang Bapak Ibu. Kita penuh dengan masalah, akan terbawa pada saat kita mengajar di kelas. Kebebasan, siswa juga butuh kebebasan. Kebebasan itu dalam arti mengutarakan pendapatnya masing-masing. Penguasaan itu biasanya siswa yang berprestasi, kebanyakan mereka ingin jadi pemimpin. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kelima ini adalah posisi kontrol atau 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, dengan adanya ini saya akan tanyakan sebuah video supaya lebih paham lagi. Dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang? Nah itu Bapak Ibu, jadi dari kelima posisi kontrol kita bisa menempatkan diri kita sendiri ya Bapak Ibu, kita termasuk yang mana. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Nggak ada Pak tanya jawab. Saya hanya menginginkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu mungkin. Baiklah, presentasi ini saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Martapura,
Tidak lupa memberi Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai. Silakan mulai dari deretan sini kita lanjutkan di kelas sekian ya, secara bergiliran. Kita kan? Ya, deretan ini silakan. Si Anis dan si Erni silakan maju ke depan. Pilih salah satu. Pilih salah satu dari kesepakatan ini, dibacakan yang keras. Nanti teman-temannya setuju atau tidak untuk dimasukkan ke kesepakatan keras. Ayo dipilih. Ya, dimulai dari Anis, baca yang keras. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Setuju atau tidak? Kesepakatan keras ini kita jaga bersama, kita patuhi bersama. Beri tepuk tangan dulu. Saya ingin semuanya nanti maju ke depan, dimulai dari perangkat kelas dulu ya, untuk menandatangani. Istilahnya inilah kesepakatan kelas kita. Ya. Jadi dimulai dari ketua, sekretaris, bendahara, terus wakil, dan nanti diurutkan aja ini berdasarkan papan duduk langsung maju. Ya, dimulai dari ketua, silakan menandatangani di bawah kesepakatan kelas kita ini. Tanda tangan nama. Terima kasih ya. Ini saya anggap kita semua sudah menyepakatinya ya. Ibu berharap dengan adanya kesepakatan kelas itu akan lebih menjaga budaya positif yang ada di sekolah